Sobat GPIB yang terkasih dalam Tuhan, berjumpa lagi dengan saya Pendeta Yohanes Aldo Lampus di Morning Call GPIB. Sebelum kita akan bersama-sama mengimani kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas berkat rahmat-Mu dalam kehidupan ini. Pada saat ini kami akan mengimani kebenaran firman Tuhan. Berkatilah ya Tuhan supaya firman Tuhan ini menetap dalam hati kami dan menolong kehidupan kami untuk bisa lebih baik lagi bersama dengan Tuhan. Di dalam pengasihan-Mu kami memohon. Amin. Sobat GPIB yang terkasih dalam Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita di Galatia pasal 2 ayat 1 sampai yang ke-5. Galatia pasal 2 ayat 1 sampai 5 saya akan membaca untuk kita semua. Kemudian setelah lewat 14 tahun aku pergi pula ke Yerusalem dengan Barnabas dan Titus pun kubawa juga. Aku pergi berdasarkan suatu penyataan, dan kepada mereka aku bentangkan Injil yang kuberitakan di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, dalam percakapan tersendiri kepada mereka yang terpandang, supaya jangan dengan percuma aku berusaha atau telah berusaha. Tetapi kendati pun Titus yang bersama-sama dengan aku adalah seorang Yunani, namun ia tidak dipaksa untuk menyunatkan dirinya. Memang ada desakan dari saudara-saudara palsu yang menyusup masuk, yaitu mereka yang menyelundup ke dalam untuk menghadang kebebasan kita yang kita miliki di dalam Kristus Yesus, supaya dengan jalan itu mereka dapat memperhambakan kita. Tetapi sesaat pun kami tidak mau mundur dan tunduk kepada mereka, agar kebenaran Injil dapat tinggal tetap pada kamu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah kita semua yang tidak hanya membacanya tetapi menjadi pelaku firman dalam kehidupan kita sehari-hari. Terpuja Kristus kini dan selamanya. Sobat GPIB yang terkasih dalam Tuhan, pada saat ini kita hidup di tengah-tengah dunia yang selalu berkembang, dunia yang menemukan solusi-solusi atau cara-cara hidup yang baru agar lebih mudah dalam menjalaninya. Misalkan, kalau kita hidup di zaman sebelumnya, kita memasak harus memakai tungku api dan mencari kayu bakar. Kalau pada zaman sekarang, memasak hanya membutuhkan listrik, bahkan juga dengan peralatan sederhana, yaitu memasak dengan rice cooker atau penanak nasi. Berbicara tentang perkembangan kehidupan, tentunya ini juga yang dilihat oleh Paulus berbicara tentang perkembangan kehidupan terutama untuk kebenaran Injil. Paulus yang ada dalam bacaan kita pada saat ini, dia berusaha memegang teguh, memberitakan kepada dunia bahwa kebenaran Injil harus hidup lebih lagi. Bahwa kebenaran Injil harus benar-benar menjadi murni. Kenapa dikatakan demikian? Kalau kita mengingat bahwa Yesus hadir dalam kehidupan ini untuk semua manusia, terlepas apapun latar belakangnya, maka latar belakang tersebut harus menjadi satu di dalam kasih Kristus, di dalam hidup bersama-sama di kebenaran Injil. Kenapa dikatakan demikian? Karena pada dasarnya sesuai dengan cerita atau bacaan firman Tuhan pada saat ini, jangan sampai kebenaran Injil itu menjadi pudar atau pesan Injil yang ingin diberitakan itu tidak bisa sampai kepada dunia. Paulus memberitakan Injil kepada orang-orang bukan Yahudi, dan tentunya ia juga melaksanakan itu karena tuntunan Tuhan, dan ia yakin dan percaya bahwa di luar orang Yahudi pun pasti dan juga dapat
diselamatkan. Itu berarti Paulus meninggalkan cara hidup atau kebiasaan tradisi Yahudi yang lama, dan dia ingin bahwa satu-satunya yang menjadi pegangan hidup adalah kebenaran Injil Tuhan. Sobat GPIB yang terkasih dalam Tuhan, kita pada saat ini hidup di dunia yang terus berkembang, dan juga banyak hal cara-cara hidup yang kita harus meninjau ulang kembali. Misalkan kalau kita, mohon maaf kata, masih hidup, terkadang masih memandang bahwa perempuan tugasnya hanya untuk di dapur dan mengurus anak-anak, kita harus kembali meninjau ulang, karena ternyata dalam kehidupan ini sudah banyak contoh di mana perempuan bisa setara, bahkan dalam beberapa bagian kehidupan perempuan bisa lebih lagi untuk berbuat sesuatu dalam kehidupan, untuk berkarya dalam dunia ini. Lalu juga di bidang pelayanan, mungkin kita ketika mendengar kata pelayanan berarti yang menjadi tugas dan tanggung jawab adalah seorang pelayan yang dipilih Tuhan. Tentu kalau kita berbicara kehidupan pada zaman sekarang, maka pelayanan itu bukan hanya milik satu orang, tapi menjadi bagian milik, bahkan tanggung jawab bersama. Kalau hanya mengandalkan satu atau dua atau beberapa orang saja dalam pelayanan, maka sesungguhnya tidak semua bisa tercover atau tidak semua bisa terlaksana dengan baik. Tetapi ketika semua kita yang ada dalam jemaat tersebut memberikan diri untuk melayani bersama-sama dengan pelayan Tuhan, menawarkan diri agar bisa terlibat dan membangun persekutuan serta pelayanan di dalam jemaat Tuhan, maka pelayanan bisa hidup dan terlaksana dengan baik. Oleh karena itu, kita semua yang dikatakan sebagai umat Tuhan, kita harus meninjau ulang pikiran-pikiran yang ada dalam kehidupan kita, terutama hal-hal yang sudah terlampau lama kita pegang. Bukan berarti hal itu adalah hal yang tidak baik, tetapi kalau ada hal yang lebih baik, ada hal-hal yang lebih bisa menjadi perwujud nyataan, yang bisa menjadi cerminan bahwa karya Kristus, terang kebenaran Injil, bisa merubah kehidupan dunia ini, juga merubah kehidupan kita yang tercermin dalam setiap langkah kehidupan kita, maka kita harus mengikuti kebenaran Injil tersebut. Maka kita harus menjunjung tinggi cara hidup yang seperti itu. Karena pada dasarnya kehidupan kita, karya kita, dan setiap hal yang kita lakukan dalam kehidupan ini semata-mata hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Jangan pernah tanyakan apa yang bisa Tuhan tawarkan kepada saya, tapi kita sebagai manusia, sebagai ciptaan, mari memberikan diri, menawarkan diri kepada Tuhan. Tuhan, pakai saya, karena saya ingin terlibat dalam penegakan kebenaran firman Tuhan, karena saya ingin terlibat agar karya kasih Tuhan bisa terwujud nyatakan dalam kehidupan ini, sama seperti Tuhan merubah saya menjadi seorang figur atau seorang manusia yang lebih baik dalam kehidupan ini. Tuhan memberkati kita semua. Sobat GPIB yang terkasih dalam Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih atas kehidupan yang Tuhan berikan dalam kehidupan ini. Kehidupan kami yang selalu indah bagi kami. Kehidupan kami yang selalu kami syukuri karena kami bisa menjalani dengan baik karena pertolongan dan kasih Tuhan. Bapa di surga,
kami ingin berdoa agar kami sebagai pelaku-pelaku firman Tuhan bisa menghidupi firman Tuhan sepenuhnya, bisa kami mencerminkan hidup ini, hidup yang Tuhan anugerahkan kepada kami dengan sepenuh hati, dan juga membuat orang lain tergugah karena karya kasih Tuhan, penyertaan Tuhan tercermin dalam kehidupan kami, dan kami pun bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Bapa di surga, kami ingin berdoa untuk setiap orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan dalam kehidupan ini. Kiranya Tuhan memberkati mereka, terutama para pelayan Tuhan. Kiranya kasih sayang Tuhan memberkati, supaya mereka selalu diberkati oleh Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kami juga ingin berdoa Tuhan untuk acara yang akan dilangsungkan, yaitu konven serta persidangan tahunan GPIB di Medan. Tuhan berkati supaya bisa berjalan baik sesuai dengan kasih sayang Tuhan dan kasih karunia Tuhan dalam kehidupan ini. Tuhan berkati juga untuk setiap anak-anak Tuhan yang ada dalam kehidupan ini, terutama para sobat GPIB yang selalu setia bersama-sama dalam mengikuti, bahkan juga dalam menjalani kehidupan mereka. Tuhan berkati supaya mereka selalu bahagia, sehat, dan juga ditopang dalam perjalanan kehidupan mereka. Terima kasih banyak Tuhan. Kami berdoa untuk sepanjang 1 minggu ini Tuhan. Setiap karya yang akan kami lakukan, setiap pekerjaan yang akan kami lewati, Tuhan berkati supaya selama 1 minggu ke depan kami bisa mengusahakan yang terbaik sesuai dengan kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami, hidup kami, berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa kembali di Morning Call GPIB selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, sahabat GPIB, saya Pendeta Ivan Dinamika, Ketua Majelis Jemaat GPIB Kota Bunyu. Kami bersyukur kepada Tuhan Yesus, di mana kami Jemaat GPIB Kota Bunyu boleh menyelesaikan pembangunan pastori yang telah diresmikan oleh Majelis Sinode GPIB. Dalam hal ini Sekretaris Umum Majelis Sinode GPIB, Pendeta Eli Pitoy de Bel, bersama dengan saya selaku Ketua Majelis Jemaat GPIB Kota Bunyu. Dan saat ini kami hendak melaksanakan pembangunan siring. Dan sekarang kami akan melaksanakan pembuatan siring yang Bapak Ibu boleh saksikan, di mana kami membangun siring ini untuk mencegah kelongsoran tanah di belakang pastori yang sudah kami bangun. Oleh karena itu kami hendak memohon bantuan Bapak Ibu untuk dapat membantu kami untuk membangun siring yang akan kami kerjakan melalui nomor rekening yang ada di bawah ini. Juga untuk pembangunan pengerjaan parit dan pagar pastori